Halo sahabat jelajah iman kekristenan. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali. Kami doakan kalian semua selalu sehat, selalu bersemangat untuk melaksanakan karya-karya yang membahagiakan bagi sesama. Dalam video kali ini, kanal Jelajah Iman Kekristenan akan menyuguhkan bincang-bincang hangat dan seru tentang politisi dan kitab suci. Seperti apa keseruannya? Ayo, tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini, hari Minggu yang cerah ceria ini, kanal Jelajah Iman Kekristenan kembali menghadirkan bincang-bincang inspiratif, bincang-bincang yang menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif bagi kita semua. Dan pada pagi hari ini, bincang-bincang inspiratif kita itu akan memilih tema tentang pentingnya Sabda Allah bagi umat Kristiani. Dan perspektif yang akan kita ambil pada hari ini, pagi hari ini adalah bagaimana Sabda Allah itu dilihat dari sudut pandang dan kacamata seorang politisi. Jadi nanti hari ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana seorang politisi melihat Sabda Allah itu. Atau dengan kata lain, pentingnya Sabda Allah bagi seorang politisi itu seperti apa? Nah, untuk membantu kita memahami tentang Sabda Allah menurut perspektif seorang politisi, pagi hari ini telah hadir bersama kita salah seorang politisi yang boleh dikata sudah makan asam garam ya dalam dunia perpolitikan, sudah 10 tahun berkecimpung dalam dunia politik. Ya, kita sambut saudara kita Bapak Christianus Pantaleon Djogo, SSM Home. Selamat datang, Kak. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Kak. Terima kasih, Kak, sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama di kanal Jelajah Iman Kekristenan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga mungkin nantinya terkait dengan pengalaman berpolitik, kemudian sejauh mana sudah terlibat dalam dunia perpolitikan, apa saja yang mungkin sudah dilakukan selama ini, serta bagaimana kita melihat kitab suci, Sabda Tuhan itu menginspirasi KE dalam berpolitik. Itu mungkin hal-hal yang nanti kita coba bincang-bincang bersama di pagi hari ini. Oke, baik. Sahabat jelajah iman kekristenan, jadi ini telah hadir Kayak Christianus Pantaleon Djogo. Saya mencoba membacakan sedikit kurikulum vitae dari narasumber yang hebat kita pada hari ini. Kayak Christianus Pantaleon Djogo ini biasa dipanggil Pak Rispan ya. Kalau di teman-teman di anggota dewan atau masyarakat memanggilnya Bapak Rispan, Pak Rispan. Oke, Kak Rispan ini adalah alumni dari Seminari Mataloko di Ngada NTT, lalu kemudian menghabiskan S1 dan S2-nya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Jawa Timur. Dan tesis yang diambil dan digarap oleh Kak Rispan ini berjudul Politik sebagai Medan Kerasulan Awam. Jadi tesis yang diangkat ini sejalan dengan kehidupan yang ditekuni sampai saat ini. Lalu kemudian kalau bertanya dari mana atau istilah partai apa atau kader dari partai apa, ya Kak Rispan ini adalah kader dari Partai Gerindra. Jadi
berasal dari Partai Gerindra. Dan kalau kita melihat di background saya ini, Kak Rispan ini sudah menjadi seorang anggota DPR Legislatif Kabupaten Nagekeo ini sudah masuk 2 periode, Kak ya? Sudah 2 periode. Iya. 2 periode. Dan ternyata dalam 2 periode ini ada begitu banyak tanggung jawab yang diemban oleh Kak Rispan ini. Jadi kalau di periode pertama, berdasarkan informasi dari Kak Rispan, itu periode pertama Kak Rispan ini menjadi pimpinan Komisi 3. Ini kalau Komisi 3 ini membidangi bidang apa nih, Kak ya? Bidang kemakmuran dan kesejahteraan. Bidang ya, jadi Komisi 3 ini menangani bidang kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu kemudian di periode kedua, Kak Rispan ini menjadi pimpinan Komisi 1. Nah, kalau Komisi 1 ini apa, Kak? Bidang apa saja? Hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan. Oke, di bidang 1 menangani hukum dan pemerintahan. Dan saat ini Kak Rispan ini dipercaya sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa sekali yang sudah diemban oleh Kak Rispan, dan tentu saja kita akan pada sesi 1 jam ke depan ini kita akan mendengarkan banyak hal menarik yang akan disampaikan oleh Kak Rispan. Tentu terkait sepak terjang Kak Rispan di dunia perpolitikan dan sejauh mana kalau tema kita adalah bagaimana kitab suci itu menjadi sumber inspirasi bagi Kak Rispan untuk berpolitik. Nah itu baik teman-teman sekalian, ini sedikit kurikulum vitae, gambaran singkat tentang profil dari narasumber kita pada hari ini. Oke baik Kak, kita coba masuk ke bincang-bincang. Ini santai-santai aja Kak, jadi silakan cerita banyak hal apa yang bisa kita bagikan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke inti tentang sumber kitab suci sebagai sumber inspirasi berpolitik, kita coba mulai dengan dunia politik Kak ya, dunia politik. Menurut Kak Rispan, apa itu politik bagi Kak sebagai seorang politisi yang sudah terjun dalam dunia perpolitikan ini? Politik dari sudut pandang Kak ini apa Kak? Silakan Kak. Baik, selamat siang Hendro. Terima kasih kesempatan berdiskusi pada hari ini. Kebetulan lagi santai sehingga bisa isi waktu bincang-bincang bersama Hendro ya tentang kitab suci dan politik. Memang sekarang lagi kita sedang menjalani bulan kitab suci nasional ya. Betul Kak. Dan tepatnya hari Minggu. Selamat berhari Minggu. Selamat berhari Minggu. Kebetulan baru pulang gereja juga tadi. Baik. Memang dalam sejarah hidup, sebelum saya omong tentang pengertian politik ya. Oke, silakan Kak. Tuh, saya mengalami 2 situasi yang berbeda. Kita dulu SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan di dunia biara, di dunia kerohanian, titik berat ya. Tapi sekarang kita terjun di dunia politik. Dari biara ke politik. Nah ini 2 dunia yang agak berbeda walaupun tujuannya kan sama saja. Politik kalau bagi saya pribadi memang konsep orang tentang politik itu kan banyak. Bahkan ada yang negatif, ada yang positif. Politik itu kotor kalau dari aspek negatif. Politik itu penuh dengan tipu-tipu. Politik itu penuh dengan pemerasan dan sebagainya. Tapi sebenarnya politik itu kalau dalam gereja Katolik yang saya pelajari, bahkan dalam kitab hukum kanonik itu ada itu. Dulu kita saya ambil S2 dulu, terus pernah saya baca referensi-referensi menyangkut politik itu jalan menuju kekudusan, jalan menuju kesalehan. Bahkan kitab hukum kanonik itu mewajibkan orang Katolik wajib berpolitik. Wajib berpolitik dalam konteks untuk meresapi, menyempurnakan tata dunia ini dengan semangat Injil. Itu kalau saya tidak salah KHK 225 kalau saya tidak salah. Jadi dalam gereja Katolik ada itu tentang politik. Dan bagi saya ketika konsep dan realitas yang saya alami 2 itu, politik itu benar-benar jalan menuju
kesalehan, kekudusan. Kenapa? Tujuannya adalah membahagiakan orang, membawa sukacita bagi orang lain. Karena politik itu menyangkut dengan kekuasaan, kekuasaan menyangkut kepemimpinan, menyangkut dengan kebijakan, pengambilan kebijakan untuk banyak orang, untuk kesejahteraan banyak orang. Jadi itu saleh, kekudusan. Ketika kita membawa sukacita bagi orang lain, disitulah letak kekudusan dan kesalehan kita. Jadi tentu tujuannya bagus, yang membuat orang beranggap politik itu kotor adalah sebuah prosesnya ini. Prosesnya ini yang membuat banyak cara untuk politik itu. Sehingga kesannya politik itu kotor. Jadi politik itu wilayah yang sakral, wilayah yang saleh untuk kebahagiaan. Bahasa kita kesejahteraan sesama, bahasa gereja keselamatan. Jadi sebenarnya sama. Kesejahteraan dan keselamatan itu kan sama. Kesejahteraan itu artinya terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasariah masyarakat. Kalau masyarakat merasa kebutuhan terpenuhi, dia akan bahagia. Kalau prosesnya adil, benar, bahagia dia. Dan orang politisi itu orang-orang yang memperjuangkan atau berbicara tentang kebahagiaan, kebaikan bersama, gitu. Oke. Itu konsep politik. Baik, jadi politik menurut Kak ini adalah apa ya? Sarana untuk membantu orang untuk sampai pada kesejahteraan, Kak ya, membawa kebahagiaan bagi orang ya. Kebahagiaan, Ya. keselamatan. Oke. Ya. Baik, Kak. Ini sangat menarik sekali. Jadi artinya dengan konsep yang Kak tawarkan ini artinya membuka mata kita bahwa memang anggapan orang selama ini bahwa politik itu kotor dan sebagainya sebenarnya itu sebuah anggapan yang sebenarnya keliru ya. Bahwasanya politik harusnya itu mengarahkan orang ke arah keselamatan, Memang kesejahteraan. Anggapan itu karena berdasarkan pengalaman yang dihadapi. Oke. Kadang-kadang pengertian itu muncul ketika orang mengalami. Nah itu dalam sebuah. Tapi yang sebenarnya politik itu baik. Politik itu bahkan ada pastor yang Ladalaro itu tulis politik sebagai sakramen, gitu. Politik sebagai sakramen. Dan tergantung siapa yang menjalani politik itu, dengan orientasi yang dia miliki. Oke. Baik, itu pengertian politik. Terima kasih Kak untuk penjelasan politik dari sudut pandang Kak ya. Ini menarik sekali Kak ini. Pertanyaan kedua ini Kak ya. Tentu setelah dari dunia biara Kak ya, lalu kemudian terpikirkan untuk terjun ke dunia politik. Ini kan sesuatu hal yang tadi seperti Kak ya. Dua dunia yang memang berbeda tapi memang saling terkoneksi lah. Tetapi bahwa pilihan untuk terjun ke dunia politik itu kan bagi seorang yang lama hidup di dalam biara itu kan sebuah keputusan yang memang agak gampang-gampang sulit kayak kalau saya membayangkan ya kayak artinya kita sudah terarah ke apa ya macam pelayanan maksudnya di dunia biara dengan hal-hal yang terkait dengan gereja dan sebagainya lalu kemudian memilih untuk terjun ke dunia politik. Nah, apa alasan atau faktor paling kuat yang mendorong Kak Rizpan untuk memilih terjun ke dunia politik Kak? Ya. Saya di biara itu hampir kalau hitung dari seminari ya. 6 tahun tambah sekitar 14 tahun hidup dalam ritme yang hampir sama. Tadi disinggung itu biara. Ketika saya diminta mundur dari biara, disitulah pikiran saya mulai muncul. Mau kemanakah saya ini? Tentu pertama pasti menjadi awam yang baik. Itu pertama. Awam yang baik. Nah, pada waktu kuliah magister, kan magister filsafat teologi ya di Widya Sasana itu. Banyak penulisan tesis akhir itu, saya hanya berpikir, apa manfaat tulisan ini nanti? Apakah hanya sekedar memenuhi standar magister, ataukah menjadi bekal untuk kehidupan berikutnya, kehidupan yang baru? Nah sudah, saya coba mengangkat seorang tokoh Katolik namanya Pak Franseda almarhum, seorang tokoh politisi, tokoh pendidikan dan sebagainya dari Katolik. Saya coba menggali bentuk kerasulan awam yang beliau lakukan. Makanya ketika menulis tesis magister itu saya menulis tentang politik sebagai medan kerasulan
belajar dari almarhum Pranseda studinya. Di situ saya menggali termasuk perspektif gereja Katolik terhadap politik itu. Pengalaman-pengalaman hidup dari almarhum. Saya mendalami ajaran-ajaran sosial gereja yang menyangkut dengan politik. Kitab suci, nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran Kristus tentang mengusahakan kepentingan umum. Termasuk dari kitab nabi-nabi yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Nah, dasar-dasar itu yang membuat saya tertarik untuk ke politik praktis. Ketika menyelesaikan studi, saat itu kan selesai kuliah kan 2011. 2012 sempat pulang kampung lalu 2013 mulai tahun politik itu kan, masuk 2014 mulai tahun politik. Nah, disitulah kita mulai coba menjajaki dulu. Karena demokrasi kita itu demokrasi elektoral. Yang pilih, bukan yang mampu. Orang memilih kita. Bisa tidak? Kita coba memberi pencerahan-pencerahan yang menyangkut dengan politik itu. Baik dari perspektif politik itu sendiri, maupun background saya sebagai seorang yang dididik secara khusus untuk menjadi seorang imam. Tapi gagal, gitu kan. Dalam proses pelajaran itu, pas pencalekan saya coba maju di politik di Partai Gerindra. Memang saat itu juga belum ada niat untuk politik praktis maju sebagai calon legislatif. Hanya sebagai simpatisan. Simpatisan untuk Partai Gerindra. Kebetulan saya yang mengurus administrasi para caleg saat itu ya, 2013. Kebetulan ada satu calon yang mengundurkan diri karena satu dan lain alasan. Padahal daftar calon sementara sudah masuk KPU. Ketika beliau mengundurkan diri, cari orang ini sulit dalam waktu yang mepet begini, injury begini. Pimpinan parpol saat itu meminta kesediaan saya untuk maju. Nah, saya ya sudah maju. Pasti dengan catatan ya ini kan media perkenalan dulu ya. Nah, maju dalam masa-masa kampanye, sosialisasi diri dan sebagainya, tentu saya pertama memahami apa tugas dan kewenangan. Itu yang menjadi materi kita untuk sosialisasi diri maju DPR, legislatif, kabupaten. Pertama-tama itu, pahami dulu apa menjadi tugas saya. Tentu ada referensi-referensi aturan yang mengatur soal tugas dan kewenangan. Karena kita ini ada 3 kekuasaan yang harus berbeda, dia punya tugas kewenangan. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada yudikatif. Tidak bisa kita sembarangan. Ada ya tugas bupati, eksekutif, ada yang tugasnya legislatif, ada tugas yudikatif. Tidak bisa mencampur adukan sembarang. Ketika saya pelajari, saya memiliki pemahaman yang cukup, soal saya mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan di luar dugaan terpilih menjadi anggota DPR. Nah, ketika duduk pun tidak terlalu sulit bagi saya. Salah satu poin yang saya perlu apresiasi didikan kita di Seminar Matoloko dulu ya. Itu kita dipacu benar untuk yang namanya membaca. Karena tugas DPR itu kan pengawasan. Pengawasan kalau tidak membaca, repot. Apalagi kita berhadapan dengan regulasi-regulasi terbaru, regulasi-regulasi yang begitu banyak. Kita harus menjalani fungsi pengawasan, kita mengawasi orang, berarti sekurang-kurangnya kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengawasi. Kalau tidak bisa. Maka membaca merupakan salah satu tuntutan. Membaca yang mengerti ya. Bukan membaca asal, membaca saja. Akhirnya terjun di dunia politik dan sampai sekarang. 2000 berapa berakhir kemarin? 2014 sampai 2019 sampai 2024. Jadi sudah 8 tahun menjadi 8 tahun ya. Anggota Menjadi anggota legislatif. Menarik sekali. Dan ketika niat itu
maju DPR ya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kehadiran kita harus membawa sukacita, memperjuangkan. Karena DPR itu memperjuangkan, mendengarkan aspirasi, menyampaikan aspirasi, dan mempertanggungjawabkan kembali aspirasi itu secara etis dan moral kepada orang yang menyampaikan aspirasi. Gitu. Itu tugas kita. Kalau peran eksekutor ya ada, itu kan pemerintah, bupati. Di level kabupaten. Gitu. Baik, Kai. Terima kasih, Kai, untuk penjelasannya. Alasan yang mendorong Kai untuk terjun ke politik praktis. Nah, kita coba lanjut. Ini berkaitan dengan yang sudah Kai tadi ceritakan tadi, Kai. Menurut Kai secara pribadi, Kai, kan tadi sudah terpilih ya, baru pertama kali langsung terpilih. Nah, menurut Kai sendiri, apa kualitas diri yang Kai miliki ya, atau keutamaan atau kualitas diri yang Kai miliki sehingga itu yang kemudian membuat masyarakat memilih Kai, meskipun Kai baru pertama kali mencalonkan diri, tapi langsung dipilih. Dari sudut pandangnya ini penilaian secara pribadi, Kai. Nanti kan mungkin saja ada penilaian masyarakat tersendiri, oke. Tapi secara pribadi menurut Kai, apa yang membuat Kai itu terpilih? Yang pertama itu kita menguasai apa yang akan menjadi tugas kita. Oke, kita menguasai apa yang menjadi tugas kita kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu memahami benar. Ketika kita hadir dan duduk dengan masyarakat, kita tidak memberikan nutrisi pengetahuan yang baik, dia akan tidak memilih kita. Ketika dia pulang dengan sukacita, dia memahami, oh ternyata tugasnya begini. Ketika kita menjelaskan tugasnya begini, pelaksanaan nanti kita akan mengikuti tugas itu. Kita menjelaskan kepada masyarakat tentang tupoksi kita. Itu pertama. Masyarakat menjadi memahami, dan kita akan menjalani apa yang kita jelaskan itu. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu butuh didengarkan. Apalagi kita adalah peran legislatif. Menyerap aspirasi itu mengandaikan orang kekuatan mendengarkan. Mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan sambil berdiskusi. Ketika mendengarkan, kita pasti bertanya, berdiskusi, terjadi dialog, komunikasi. Ketika terjadi dialog, hubungan emosional dapat. Saling percaya, menyapa, berkomunikasi, mendengarkan. Ketika menguasai, mendengarkan, yang ketiga hadir untuk mereka. Sebagai pemimpin itu mesti hadir. Kenapa? Kita ini kan penyalur aspirasi. Kalau tidak hadir mengetahui, melihat secara langsung apa yang mereka alami, omongan kita tidak menjadi kuat. Omongan kita menjadi teori belaka. Tapi kalau kita berdasarkan fakta temuan lapangan, kondisi masyarakat itu begini. Apa kebijakan pemerintah? Pemerintah bantu dulu mereka ini. Jadi kehadiran, hadir setiap saat. Jangan ketika masyarakat butuhkan harus, apalagi sekarang dengan komunikasi, alat komunikasi yang begitu canggih akhir-akhir ini kan. Jadi apalagi jangkauan kita ke masyarakat itu tidak terjeluang lingkup DPR kan, tidak terlalu di sekitar kabupaten ini. Apalagi di sekitar dapil kabupaten ya seputar-putar. Kuat-kuat yang paling jauh ya 1,5 jam perjalanan. Paling jauh. Tapi perlu hadir. Kenapa? Negara memberi kita fasilitas untuk hadir di tengah masyarakat. Maka dari kita sendiri. Nah, kenapa? Membangun hubungan emosional itu, ini menjadi masalah bagi kita. Kenapa politik itu kotor? Salah satu adalah money politik. Itu berbahaya. Ketika terjadi money politik, hubungan emosional menjadi tidak ada. Antara saya dengan masyarakat. Ini bahaya. Resiko sebuah politik kotor itu salah satu itu money politik. Saya maju duduk karena uang. Ketika saya bayar orang, hubungan emosional saya dengan masyarakat itu tidak ada. Akhirnya kita mau komunikasi, kalau hubungan emosional tidak ada, ngapain? Gitu. Tapi kita bangun benar hubungan emosional itu. Jadi itu yang dibutuhkan masyarakat. Yang tidak butuh. Yang ketiga, yang keempat itu merespon apa yang menjadi harapan masyarakat.
Memang tidak semua harapan masyarakat kita respon. Kenapa? Karena menyangkut dengan keterbatasan kewenangan yang kita miliki. Tapi memperjuangkan terus itu menjadi poin penting. Tadi saya jelaskan, mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi itu penting. Di situ letak kejujuran kita. Misalnya, masyarakat mengusulkan jalan di kampungnya. Ketika kemampuan finansial daerah itu terbatas, tidak bisa diakomodir kan? Ya, betul. Kita datang kembali ke masyarakat penyampai aspirasi bahwa, oh minta maaf Bapak, ini tetap diperjuangkan karena untuk tahun ini belum bisa, anggaran masih terbatas dan sebagainya. Masyarakat butuh itu. Ya. Mengenal tugas kita sendiri. Yang kedua, mendengarkan kehadiran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu. Itu sharing pengalaman yang kita jalani selama ini. Oke, Kak. Nah, ada satu hal yang menarik yang ingin saya tekan, ingin saya pertegas tuh, Kak, soal membangun emosional, hubungan emosional. Ya. Kak. Itu saya dengar, Kak. Saya dengar katanya Kak, meskipun sudah menjadi seorang anggota dewan, tapi Kak masih datang turun ke sawah, ngobrol-ngobrol dengan ini masyarakat, atau mungkin ikut terlibat di dalam latihan KOR, atau bahkan mungkin masih terjun ke menjadi mengajar anak SD dan sebagainya. Apakah itu benar, Kak? Bisa diceritakan, Kak? Karena ini sesuatu hal pengalaman yang menarik sekali, Kak. Nah, memang Kak. agak aneh seorang magister S2. S2 itu kan levelnya kan kampus toh. Oke, Kak. Iya. Dan kerjanya ya mayoritas kan di kampus toh. Di kampus. Tapi saya masih mengajar di SD, 3 SD, mengajar bahasa Inggris ekstrakurikuler. Oke, Kak. Luar biasa nih, Kak. Masih mengajar. Sukacita kita ketika kita memberi ilmu kepada orang lain, walaupun kecil. Jadi ketika saya jalan di jalan raya, orang tidak tahu saya ini anggota DPR, orang lebih kenal saya guru. Nah, disitulah. Itu yang pertama. Yang kedua ya harus turun, betul, turun ke sawah, turun ke peternakan, ke lautan, itu menjadi bidang kita. Kalau kita memahami tugas kita dan kita sudah komit dengan pilihan kita sebagai wakil rakyat, kehadiran itu menjadi penting. Kapan saja rakyat butuh, pergi. Oleh karena itu dukungan istri, anak, keluarga itu menjadi penting. Mereka memahami tugas kita, mereka akan mendukung sepenuhnya. Mereka mendukung kita sudah duduk menjadi wakil rakyat, mereka mendukung sepenuhnya apa yang menjadi pilihan itu. Konsekuensi sebuah pilihan. Harus hadir bersama masyarakat. Lalu yang ketiga soal hadir di gereja, terjadi. Selain itu aktif di gereja, karena saya tidak bisa serta-merta melupakan latar belakang saya. Di KUB, saya harus melatih KOR, memimpin, menjadi dirijen di gereja. Sudah hampir 3 kali saya dirijen. Tanggungan KUB, ya sudah. Kalau cari-cari siapa yang dirijen, ya sudah, selesai sudah. Dan itu mengagetkan orang. Itu bagi umat atau bagi masyarakat tuh hal yang agak masa anggota DPR yang terhormat menjadi itu menjadi pelayanan kita kan tidak mengenal status dan sebagainya. Kalau memang kita niat sungguh-sungguh melayani, membantu, lakukan saja apa adanya. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan contoh-contoh tadi benar. Betul. Ya, Kak, ini memang saya kisah-kisah ini menarik karena memang kadang-kadang entahnya mungkin cara penangkapan kami yang mungkin salah ya, karena kadang-kadang kalau sudah jadi anggota dewan itu kayaknya ada jarak gitu ya. Jarak antara saya dengan orang lain karena saya anggota dewan terhormat tadi ya. Lalu kemudian hal-hal tadi seperti tadi yang misalnya terlibat di dalam hal-hal yang kecil itu kadang-kadang mengambil jarak, tidak mau melakukannya. Tapi dalam konteksnya KAE tidak mau melupakan apa yang sudah pernah terjadi di sebelumnya ya. Bahwa melakukan, melayani, bahwa apapun yang dibutuhkan ketika sanggup dan bisa dilaksanakan. Oke. Talenta itu harus diberikan, dibagikan. Lalu gelar yang terhormat itu sebenarnya yang terhormat itu karena dia tuh wakilnya rakyat. Jadi dia disebut terhormat.
Yang terhormat itu sebenarnya rakyatnya itu, gitu. Tidak punya apa gelar yang diberikan. Ya, Kalau Kai. kita memahami itu, tidak perlu merasa terhormat saya yang paling mulia sudah, bukan. Ya, Gelar terhormat itu karena memang gelar yang diberikan karena dia adalah wakil rakyat, wakil rakyat. wakilnya rakyat. Ketuanya kan rakyat. Jadi Oke. apapun yang rakyat butuhkan harus responsif. Apalagi dulu periode pertama saya punya semacam spirit itu Spirit ya. jujur, itu menyangkut kepribadian kita, Oke. kritis artinya pengetahuan yang harus kita curahkan. Kita mengkritisi sesuatu buat kita memahami kan. Hmm. Yang ketiga adalah responsif. Responsif apa yang menjadi kebutuhan. Kita kan perpanjangan tangan dari rakyat itu sendiri yang kita wakili. Oke, Gitu. Kai. Sip. Mantap sekali nih, Kai. Sharingnya luar biasa sekali, Kai. Ini inspiratif dan mungkin kalau teman-teman di luar sana yang tergerak untuk terjun di dunia politik harusnya memang mencoba untuk setidaknya mencoba mengikuti jejak-jejak yang mungkin sudah dilakukan oleh Kai ya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu contoh inspirasi lah untuk kalau misalnya ada yang tertarik untuk terjun ke dunia politik, mungkin perlu untuk seperti yang dilakukan Kai Rispan selama ini ya. Mungkin bisa diikuti. Kai. Ya. Oke. Ya. Baik, Kai, sebelum kita lanjut ke sesi yang terkait dengan kitab suci, Kai. Nah, ini Ya. pertanyaan saya ini yang terakhir terkait dengan dunia politik, Kai. Menurut Kai secara pribadi, apakah Kai sudah memenuhi harapan masyarakat? Artinya aspirasi-aspirasi yang selama ini disampaikan oleh masyarakat itu sudah Kai penuhi ataukah tidak? Kalau kita beri range-nya dari angka 10 sampai 100, kira-kira untuk memberikan nilai bagi KE memenuhi harapan masyarakat atau tidak, KE memberi nilai di poin berapa itu? Dari range Ya, ini 10 sampai 100. pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan diberikan rakyat ke saya gitu. Oh gitu. Ya. Dan mereka masyarakat merespon kinerja pelayanan saya sebagai anggota DPR selama ini toh. Tapi bagi saya, nah itu nanti apa rakyat yang akan menilai. Oke. Tapi bagi saya semua harapan rakyat tentu tidak bisa direspon secara sempurna. Tapi sekurang-kurangnya kita mendengarkan dan memperjuangkannya. Rakyat butuh diperhatikan. Rakyat butuh direspon. Nah ini menjadi perjuangan itu kan tidak mengenal batas ya. Terus berjuang. Apalagi dengan kewenangan yang kita miliki, tapi perjuangan terus. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat apapun. Masyarakat itu kita tidak bisa batasi dia punya keluhan. Mau keluhan di bidang ini, bahkan di kehidupan keluarga pun dia mengeluh. Dan kita sebagai wakil rakyat harus merespon itu. Sekurang-kurangnya aspirasi yang saya dengar langsung maupun yang tidak langsung yang saya cross check ke lapangan terus diperjuangkan gitu. Untuk masyarakat. Oke. Gitu. Mantap sekali nih Kai, sharingnya luar biasa sekali Kai. Tapi kalau komentar masyarakat sendiri Kai, dari sejauh yang mana yang komentar masyarakat tentang pribadi Kai bagaimana Kai? Sebagai seorang politisi, kemudian wakil rakyat, bagaimana komentar-komentar selama ini yang Kai dengar dari masyarakat tentang Kai? Ya, kalau komentar mereka, memang masyarakat kita tuh kental masih dengan budaya ya. Omong langsung itu kan jarang. Oke. Mereka harus berkomentar lewat orang lain gitu, komentar. Tapi kita pakai apa ya? Ketika kita hadir ke mereka dan mereka bersuka cita, itu bagi saya sudah luar biasa. Tanpa mereka berkata-kata, itu mereka sudah puas. Memang saya tidak bisa memberi penilaian itu, nanti apa ya? Subjektif kan? Maunya apa kata masyarakat tentang ya, saya? apa kata masyarakat tentang ya, Kai? Kita bisa menjawab itu, merespon itu. Tapi ya, yang saya hadir, saya dekat, yang komunikasi selama ini ya, pada prinsipnya mereka bersuka cita, apa yang mereka sampaikan didengar gitu. Didengar. Kita lanjut ke bagian kedua, kita coba lebih masuk ke
Karena ini bulan kitab suci, lalu kita coba mengkaitkan bagaimana kitab suci itu menjadi sumber inspirasi berpolitik bagi KAI Rispan. Nah, pertanyaan pertama KAI untuk kita coba mulai sharing lagi terkait dengan bagian ini. Menurut KAI Rispan, selama hampir 8 tahun berpolitik ini KAI, kira-kira KAI ini, apakah kehidupan politik itu membuat KAI itu punya jarak dengan Tuhan? Ada semacam jarak dengan Tuhan antara gini ya. Dalam berpolitik, adakah hal-hal yang kemudian membuat KAI itu dalam tanda kutip terpaksa tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Bisa dikatakan seperti itu, KAI. Ada nggak ada semacam pengalaman itu nggak, KAI? Silakan, KAI. Baik, malah ketika saya masuk di dunia politik praktis, makin dekat. Oh, makin dekat ya, oke. Dengan kehidupan menggereja, dengan kitab suci, dengan kegiatan-kegiatan kerohanian malah. Sekarang saya jadi penasihat, sekarang pengurus gereja Dana Papa Miskin. Kalau dulu kan DPP. DPP, ya. Oke. Iya, iya. PGDPM. Ya. Itu menjadi penasihat di situ. Setiap kali rapat paroki selalu hadir. Setiap kali, bahkan bulan Rosario, bulan kitab suci itu selalu aktif. Memimpin doa dan renungan Rosario, memimpin sharing kitab suci. Dalam bulan kitab suci misalnya mendalami ajaran-ajaran terbaru dari gereja secara pribadi, bahkan makin dekat. Oke, Kemarin politik itu membuat makin dekat, Kak, ya? Ya. Karena bagi saya ajaran moral dan etis berpolitik itu ada semua dalam kitab suci. Politik itu butuh etika. Politik itu butuh iman. Politik itu butuh bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain. Sehingga itu memampukan kita. Hari ini kan bacaan menarik, Hendro. Iya. Ini tentang Lazarus dan orang kaya kan? Orang kaya, betul. Hari betul. ini. Hari ini, ya. Ya. Dari percakapan antara Abraham dengan Lazarus. Orang kaya itu menikmati benar kehidupannya. Lazarus itu di dunia ini hidup, aduh, minta-minta dan sebagainya. Ketika di dunia lain, di akhirat, terjadi perbedaan hidup. Injil hari ini kan luar biasa, yang menyangkut dengan berbelas kasih. Tema kitab suci kita, bulan kitab suci nasional, selama 1 bulan dengan tema yang begitu bagus. Yang pertama itu tentang keagamaan yang sejati versus palsu, agama yang palsu. Yang kedua itu tentang keadilan dan kebenaran. Warta para nabi kan Amos dan Hosea toh. Amos dan Hosea. Yang ketiga itu tentang belas kasih kepada sesama. Yang keempat itu tentang kerahiman. Kerahiman. Yesus. Yang tadi malam ya, kerahiman. Ya. Jadi secara pribadi saya ikuti membaca, merenungkan dan mencoba menjadi ini inspirasi. Kan bulan kitab suci nasional begini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Gitu. Jadi nilai kejujuran, kebenaran, hati nurani kita itu dibentuk di situ. Dan saya bersyukur saya dididik dalam keluarga yang sangat religius. Orang tua, bapak mama yang kehidupan doanya sangat bagus dan kayak memaksa kita dari kecil itu untuk takut akan Tuhan gitu. Bahwa di atas segala-galanya hanya Tuhan gitu. Dalam kita orang Katolik ya. Ya. Apalagi diperdalam lagi di seminari Mataloko 6 tahun ke frater dan sebagainya. Sekurang-kurangnya hati nurani kita dibentuk. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu. Sekurang-kurangnya bisa memilahkan itu. Nah, ketika masuk di dunia politik, saya merasa kalau politik murni itu pincang. Kita sudah merasa kita yang paling hebat sudah. Merasa ini saya paling kuasa sudah. Tapi kalau kita merenung, oh ada yang lebih tinggi dari kita, ada Tuhan.
Kita mau curi ini kiri kanan kau bisa lihat, tapi di atas ini yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa. Kita lupa bahwa ada yang di atas Ada gitu. di atas, ya. Jadi politik itu perlu ada etos dan moralitas. Gitu. Memang saya aktif di gereja. Kemarin saya bersama Bapak Pastor Paroki, ketemu Bapak Uskup. Kita berdiskusi tentang pembinaan umat ke depan ini bagaimana. Gitu. Kalau omong tentang ajaran sumber iman kita ini kan banyak, selain kitab suci kan ada ajaran gereja, ada tradisi, ada surat-surat gembala, itu kan sumber iman kita. Kalau bagi saya makin melekat, makin karena itu kita tidak pincang. Walaupun tidak semua orang bisa menerima itu, tapi sekurang pribadi kita, kualitas pribadi. Pemimpin itu kan hanya dua, Hendro. Iya. Yang pertama itu soal kepribadiannya, yang kedua soal kemampuannya. Dua hal itu pemimpin. Kalau jadi pemimpin dengan kepribadian yang tidak benar, kepribadian memeras, tidak adil, tidak benar, itu repot. Tapi kalau kepribadian mantap, kemampuan juga mantap, itu pemimpin. Ada kesejahteraan masyarakat itu benar-benar tercapai. Kitab suci itu inspirasi yang luar biasa. Maka saya kalau sharing kitab suci saya selalu hadir untuk ya kita bersyukur kita berlatar belakangnya studi tentang itu juga, toh Hendro, sehingga bisa berbagi. Carilah Tuhan, atau Mazmur 119, kok apa dibilang? Kitab suci adalah pelita kakiku dan terang bagi langkahku. Gitu. Jadi ya, gitu. Memang dulu almarhum Romo Parera memaksa kita untuk menghafal kitab suci itu. Iya. Hafal Mazmur dan sebagainya itu kan bagian supaya kita mendalami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi memang ternyata memang politik itu bukan membuat KAI semakin jauh, tapi politik itu justru kemudian membuat KAI itu menjadi semakin dekat, semakin mengakrabi kitab suci, karena kitab suci menjadi pegangan ya, pegangan, panduan bagi KAI dalam berpolitik lah, kalau kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu KAI ya. Jadi bahkan sekarang tuh ada 2 pastor yang sering kirim ayat kitab suci setiap hari. Oke. Salah satunya Romo Jack itu dari SMM itu. Oh, Romo Jack, ya. Satunya lagi mungkin temannya Hendro tuh Romo Manyus Rossi. Oh, Manyus Rossi. Angkatan di atas. Ya. Di atas. Jadi mereka rutin untuk mengirim. Bagus, itu yang saya senang itu. Itu kan baca hanya kan tidak sampai 1 menit juga. Iya. Ayatnya apa, pesannya apa. Jadi itu sesama kita harus saling mensupport. Para imam mensupport kita dengan sabda apa yang setiap hari mereka geluti, begitu. Dan mendoakan kita, minta doa dari mereka. Jadi malah lebih aktif lagi, mungkin takut orang yang takut akan Tuhan itu permulaan ilmu pengetahuan kan? Itu sudah. Ya, takut akan Tuhan adalah Amsal kan? Amsal kalau nggak salah, saya sudah lupa nih Kak. Takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan ya. Permulaan ilmu pengetahuan. Tapi bahwa menarik sekali Kak, bahwa memang kan kadang-kadang kalau kami yang memang tidak terjun ke dunia politik, seringkali kan beranggapan seperti itu Kak. Artinya ketika anggapan bahwa politik itu seringkali menghalalkan segala cara, karena menghalalkan segala cara ini kan kemudian kita berpikir, berarti kitab suci tidak menjadi inspirasi bagi mereka dong. Ya itu kayak. Ya. Artinya kan kita artinya kami yang awam ini beranggapan seperti itu. Tetapi setelah mendengarkan cerita sharing dari Kak Erispan ini bahwa tidak selamanya seperti itu, bahwa memang politik akan menjadi politik yang benar, yang mengarah pada membawa kebahagiaan bagi orang itu ketika kita menjadikan kitab suci ya, ayat-ayat kitab suci itu menjadi pedoman, pegangan bagi kita dalam melangkah. Jadi memang saling menguatkan Kak ya. Beriman. Ya. Politik itu butuh beriman Pak. Ya. Bahwa yang saya buat ini akan berdampak di kemudian hari. Gitu.
apa yang saya taburkan itu yang saya tuai gitu. Jadi di bincang-bincang kita hari ini memang relevan dengan isi kitab suci hari ini. Ya, Kalau ya, kita bicara kitab suci. ya, ya. Ya. Betul. Jadi tidak perlu politisi tidak perlu merasa segala-galanya. Tidak perlu merasa bahwa saya ini yang paling ini enggak. Ketika orang terus mendalami sabda Tuhan, kerendahan hati selalu ada. Kita ini kan wakil rakyat, Pak. Wakil rakyat berarti ketua kita kan rakyat, lebih rendah hati sedikit. Kekuatan mendengarkan, kekuatan kehadiran, kekuatan responsif, dan kekuatan memahami. Kan kadang-kadang masyarakat ini kan dia berbicara apa saja. Kalau kita yang memahami pasti saya bicara ini bupati, ini DPR, ini yudikatif, hukum. Saya bicara pila-pila, tapi ini dia sambar saja. Nah, ketika dia sambar semua kita harus memilahkan. Nah, ini sebenarnya cocoknya ke begini. Tapi kita harus mendengarkan itu. Apapun yang terjadi. Memang politisi itu kan identik dengan godaan-godaan juga, Hendro. Kita godaan-godaan ini kayak realitas kan begitu, godaan-godaan. Nah, ketika menghadapi godaan-godaan itu, kita tidak kuat, akan terjerumus. Gitu. Godaan kenikmatan, godaan kekuasaan, godaan uang, dan sebagainya. Itu kan godaan. Dan itu bukan hanya politisi yang hadapi. Semua manusia. Ya. Percobaan di padang gurun kan, Yesus saja dicobai kok. Betul kayak. Ya. Cobaan itu datang ke semua manusia kayak. Ya. Semua manusia. Jadi memang lagi-lagi bahwa kitab suci yang kita miliki ini kayak kitab suci ini bukan sesuatu hal yang dibiarkan begitu saja ada di dalam lemari, tetapi harus kita baca karena meskipun dia harus punya kekuatan yang membuat kita kuat, cara memuatkan iman kita kayak kitab suci. Ya. Nah, kayak dari sekian banyak ayat perikop-perikop kitab suci kayak sebagai seorang politisi, ada tidak perikop atau kisah yang menjadi kisah, mungkin kisah dalam kitab suci yang favorit bagi KS sebagai seorang politisi? Ada tidak kayak perikop atau teks kitab suci itu yang menjadi semacam apa ya? Semacam teks yang favorit bagi KS ketika menjadi seorang politisi? Ada tidak teks-teks atau mungkin kisah-kisah dalam kitab suci yang menjadi inspirasi? Salah satu aja kayak. Tadi itu yang saya sebutkan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Oke, carilah Tuhan maka kamu akan hidup ya. Oke, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan itu andalan kita, andalan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuatkan, lihatlah. Memang kadang-kadang dalam kalau saya tidak salah pendapat, ketika kita tidak mendalami betul apa yang menjadi spirit itu, hanya kulit luarnya, ya sudah akan menjadi sia-sia. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka itu saya punya panduan gitu ya. Panduan ya kayak. Panduan. Ya. Jadi kalau kami di sini di paroki ini, ya, tempat duduk di gereja itu kan saya kan selalu bagian depan itu. Oke, kayak. Kalau hilang itu ketahuan itu. Jadi kita menjadi teladan juga. Makanya di bagian penasehat PGDPM itu kita minta supaya liturgi itu diatur benar, supaya benar-benar mengalir, produktif, dan menyelamatkan. Oke. Jadi saya bilang, Pak Hendro, habis gereja dulu baru kita wawancara gitu. Oke. Oh ya, kayak menarik sekali tadi soal posisi duduk tuh kayak. Mungkin kayak agak sedikit kita intermezzo lah. Soal posisi duduk. Itu memang disiapkan oleh, artinya kan kita tidak minta atau maksudnya kayak tidak minta bahwa harus duduk di depan toh. Ataukah itu memang disiapkan? Maksudnya kayak macam otomatis atau bagaimana itu kayak? Soal depan itu bukan berarti kursi pertama, kedua. kan apa ya?
orang tuh ke depan tuh orang paling takut. Ah, Nah, jadi cari yang kosong. Pastor kan selalu umumkan, penuhkan dulu bagian depan toh. iya, iya, iya. Begitu. Supaya kita sungguh-sungguh datang. Saya keluarga selalu ya kursi ketiga, keempat. Pokoknya pertama itu kan para suster gitu. Oh, Pak Sus. Kita Oh, di iya, bagian iya. belakang. Nah. Selalu. Masa di gereja juga ada klaim tempat duduk? Bukan. Itu sedikit sentil. Tapi kalau pergi pesta, orang bilang begini, Ah, jangan terlalu ambil duduk paling depan. Mungkin ada orang lebih penting dari situ kan? betul. Di Ya. belakang jika tuan pesta lihatmu, memanggilmu ke depan, orang akan melihatmu. Kita Oh, suci om begitu. oh, iya, betul. Iya, iya. Ya. Maka saya kalau pergi pesta itu jarang ambil duduk di depan, ke belakang. Nanti tuan pesta melihat berpanggil ke depan. Oke, Nah itu kan ya. Daripada orang suruh kita ke belakang ya. ke belakang lagi. Oke. Ya, menarik sekali Kak ya, bahwa memang lagi-lagi Kak, kita kembali ke poin yang tadi bahwa dari sharingnya Kak Rizwan itu menjadi sangat jelas bahwa kitab suci itu tetap dan selalu menjadi inspirasi bagi Kak ketika berpolitik hingga saat ini Kak ya. Jadi memang inspirasi dari kitab suci itu menjadi terang ya. Sebagai orang Katolik ya. Bagi orang Katolik ya, menjadi terang ya. Seperti kata tadi ya, menjadi terang bagi langkahku. Ya. Kitab suci adalah pelita bagi kakiku dan penerang bagi langkah. Wah, luar biasa ini. Ya. Hafal. Memang kadang-kadang dulu menyakitkan ya kita menghafal itu. Menghafal ya. Suruhan dosen itu. Tapi Ya. ketika kita renung, ternyata mereka paksa kita, ternyata ada nilai yang tertanam dalam diri kita ketika kita hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, ya itu menjadi panduan. Benar juga strategi para dosen dulu ya. Menyakitkan sih, tapi membahagiakan pada akhirnya. Betul. Menyakitkan, tapi pada akhirnya memberikan kebahagiaan untuk kita. Ya. Baik, teman-teman, para pemirsa kanal Jelajah Iman Kekristenan. Kita sudah mendengar bincang-bincang menarik pada siang hari ini. Mulai dari bagaimana kiprah Kak Rizwan sebagai seorang politisi, terjun ke dunia politik, terjun untuk membawa kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi pada saat yang sama juga kita mendengar bahwa gerakan untuk berpolitik praktis, gerakan untuk membawakan kebahagiaan bagi masyarakat itu ternyata terinspirasi dari kitab suci. Bahwa kitab suci tetap menjadi pegangan bagi Kak Rizwan sebagai seorang politis untuk berkarya mencoba untuk menjawab aspirasi-aspirasi dari rakyat yang ada di daerah Kabupaten Nagekeo. Jadi saya yakin terutama teman-teman yang ada di Kabupaten Nagekeo, terutama di wilayah dapil pilihan dari Kak Rizwan, tentu bisa menyaksikan sendiri, bisa melihat sendiri bagaimana kiprah Kak Rizwan untuk mencoba responsif, hadir bersama masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Jadi memang dari sesi sharing ini kita bisa melihat bagaimana Kak Rizwan berkomitmen, punya komitmen untuk melayani masyarakat dengan penuh dengan tanggung jawab. Saya kira ini sebuah hal yang sangat luar biasa dari bincang-bincang pada siang hari ini. Nah, Kak Rizwan, sebagai closing statement pada bincang-bincang kita hari ini, apa kira-kira pesan atau mungkin ada kesan yang ingin Kak sampaikan? Entah itu mungkin bagi siapa saja para pendengar kita di mana saja berada nih Kak. Silakan Kak. Baik. Jangan takut berpolitik, karena berpolitik itu merupakan jalan menuju kesalehan, jalan menuju kekudusan. Dan dalam politik praktis perlu ada yang disebut dengan etos dan moralitas. Etos dan moralitas itu kita dapat dari mana? Dari kitab suci, dari sharing pengalaman dengan orang-orang yang berkompeten, dari ilmu buku yang kita baca, dari nilai-nilai kehidupan yang kita
peroleh. Jadi politik itu baik, cara memperjuangkan politik itu adalah kesejahteraan itu melalui cara-cara yang baik dengan panduan-panduan. Memang ini agak miris dengan situasi yang terjadi ya. Tapi kita harus kuat di situ. Sekurang-kurangnya untuk pribadi kita. Jangan asal ikut arus, yang salah kita ya, benarkan, yang benar kita salah. Orang bilang kita ini bukan generasi penerus, tapi generasi pembaharu. Dunia ini memang kadang-kadang nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual itu kan kadang-kadang jauh dari perhatian. Tapi bagi kita yang punya background, orang bilang sesuatu yang ditanam itu sulit tercabut ya. Apa yang ditanam dari keluarga, dari pendidikan, dari pengalaman kita hidup membiara dulu, itu tidak bisa tercabut. Saya bersyukur bahwa saya dididik di Only Seminari, di Biara SMM dulu. Itu menjadi bekal hidup. Walaupun saya tidak bisa berhasil di sana, tapi bekal hidup itu saya bawa untuk kehidupan di sini. Politik itu baik. Dan mohon doa dan dukungan bagi kami para politisi agar menjalani tugas sesuai fungsi dan perannya, taat aturan, taat ajaran agama, taat ajaran budaya, dan taat dengan leluhur yang kita imani. Dari Jelajah Iman Kekristenan mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa bagi Kak Rispan yang sudah meluangkan waktu dari mungkin kesibukan-kesibukan yang tentu saja sangat banyak sebagai seorang wakil rakyat, tetapi masih menyempatkan dalam 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait inspirasi kitab suci dan dunia politik. Semoga seperti yang tadi saya Rispan harapkan, mari teman-teman kita doakan para anggota dewan, secara khusus teman-teman anggota dewan di Kabupaten Akeo, agar seperti tadi tetap berkarya, berkiprah sesuai dengan jalan yang benar, sesuai dengan panduan aturan yang ada. Semoga tetap sehat, sukses selalu, dan harapannya bagi teman-teman yang ingin terjun ke dalam dunia politik, jangan takut terjun ke dunia politik, karena dunia politik adalah salah satu cara dan jalan kita mencoba membawa kebahagiaan bagi sesama. Demikianlah bincang-bincang siang pada hari ini. Sekali lagi, salam sehat dan salam sukses untuk semuanya. Terima kasih Kak Rispan. Semoga terima kasih banyak. Terbaik untuk KAE dan keluarga. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Salam jumpa di pertemuan dan sesi selanjutnya.